أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kaum muslimin muslimat, para shaimin serta para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tuhan yang maha perkasa, maha mulia dan maha pengampun. Zat yang mengubah malam menjadi siang adalah merupakan peringatan dan pertanda bagi orang-orang yang mau berpikir, juga sebagai wahana pengetahuan bagi mereka yang mau menjadikan pelajaran. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih olehnya sebagai uswatun hasanah bagi hidup manusia semua. Mudah-mudahan senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus dengan berpegang teguh kepada tali yang tidak akan menggelincirkan manusia, yaitu Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Keduanya memberi cahaya yang terang dalam gelapnya hidup manusia. Kaum muslimin, muslimat, para shaimin serta para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali jumpa kita pada Mutiara Ramadan kali ini, kami mengambil tema keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan kan ilmu, orang yang berilmu dan kebutuhan seorang muslim terhadap ilmu. Di antaranya dalam surah At-Taha ayat 114 Allah menegaskan, wa qur rabbi zidni ilma. Artinya, dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Al-Quran surat Taha ayat 114. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memerintahkan seorang muslim untuk selalu meningkatkan ilmunya, sebagaimana dengan muslim yang tidak mengetahui dan belum memperoleh ilmu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Al-Quran surah An-Nahl ayat 43. Kaum muslimin muslimat, para shaimin serta para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim atau muslimah tidak akan terlepas dari dua kondisi. Pertama, dia dalam kondisi tidak mengetahui, lalu bertanya kepada orang yang mengetahui, sehingga dia mengerti. Kedua, dia dalam kondisi mengetahui, lalu mengajarkan orang yang belum mengetahui, bila dia diminta dan ditanya. Mengenai kondisi orang yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keutamaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun.
Artinya, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga membuat perumpamaan yang luar biasa tentang orang-orang yang berilmu dalam surat Al-Ankabut ayat 41 sampai 43 yang artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui, sungguh Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini akan kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 41-43. Kaum muslimin, muslimat, para shaimin serta para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan yang sangat tepat bagi orang yang berilmu. Sebab hanya orang-orang yang berilmulah yang mampu memahami hal itu, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Artinya, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22. Dari sini dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak berilmu tidak akan mampu memahami perumpamaan tadi. Sebab hanya orang yang berilmulah yang memiliki kelebihan dalam hal ilmu. Dengan ilmunya itu mereka menjadi berbeda dengan yang lainnya. Karena itu wajar jika orang yang berilmu tidak akan terlena dengan kesombongan yang ada dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, artinya, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Al-Quran surah Yusuf ayat 76. Sementara itu, ilmu wajib terbagi menjadi dua paling tidaknya. Pertama, ilmu aini, yaitu ilmu yang wajib dimiliki dan diketahui oleh setiap muslim, baik dengan cara belajar atau bertanya kepada orang yang berilmu. Kedua, ilmu kifai atau kifayah, yaitu ilmu yang apabila telah dimiliki dan diketahui oleh sebagian orang, maka kewajiban bagi yang lain menjadi gugur. Ilmu aini contohnya ilmu untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui hal-hal yang dicintai maupun yang dibencinya. Ilmu yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki para penolong maupun orang yang membencinya. Ilmu aini lainnya adalah ilmu tauhid dan ibadah dengan seluruh komponennya. Misalnya taharah, salat, zakat, puasa dan haji. Sementara ilmu kifai contohnya ilmu berinteraksi atau muamalah dengan berbagai ragamnya. Mulai dari jihad sampai hukum-hukum pengadilan manusia. Selain ilmu-ilmu wajib di atas, ilmu juga terbagi menjadi ilmu yang boleh maupun yang tidak boleh dipelajari. Ilmu yang boleh dipelajari misalnya ilmu keterampilan. Hanya saja berkenaan dengan ilmu ini harus ada orang yang mengemasnya dengan baik. Sebab bila tidak, semua orang mukallaf akan mendapatkan dosanya. Para pendengar, ketahuilah bahwa orang yang berilmu memiliki keutamaan dan kemuliaan yang luar biasa. Karena keutamaan dan kemuliaan itulah setiap muslim harus berusaha untuk mendapatkannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Artinya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Al-Quran surah Fatir ayat 28.
Kaum muslimin muslimah, para shaimin serta para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hanya orang-orang yang berilmu lah yang memiliki rasa takut kepadanya, sementara itu orang yang takut kepada Tuhannya berarti dia orang yang taat kepadanya dan di akhirat dia akan selamat dari siksaannya. Namun siapa saja yang tidak takut berarti dia tidak taat kepada Tuhannya dan di akhirat akan hancur dan merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Cobalah renungkan ayat di atas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Begitu tingginya derajat orang-orang yang berilmu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri mengiringi kesaksian orang-orang yang berilmu dan kesaksian para malaikat dengan kesaksiannya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam firman-Nya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Al-Quran surah Ali Imran ayat 18. Simaklah hadis tentang kemuliaan orang yang berilmu. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ubadah bin As-Samit yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa min ummati man lam yuhilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina. Artinya, tidak termasuk umatku orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, dan mengenal orang yang berilmu di antara kami. Maksud dari hadis di atas adalah mengetahui kemuliaan, kelebihan serta kewajiban menghormati dan memuliakan orang yang berilmu. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggabungkan dua orang lelaki yang terbunuh pada perang Uhud. Beliau bertanya, manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafal Al-Quran? Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu banyak hafalannya lebih dahulu dimasukkan ke liang lahat. Kaum muslimin, muslimat, para shaimin serta para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendahulukan orang yang paling banyak hafal Al-Quran dibandingkan yang lainnya. Hal itu dimaksudkan untuk menunjukkan keutamaan orang yang berilmu sekaligus sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada mereka. Abu Daud pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min ijlalillahi ikramazis sayyibatil muslimi wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama zis sultanil muqsit ay adil." Artinya, salah satu cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang muslim yang lebih tua, penghafal Al-Quran, bukan orang yang berlebih-lebihan membacanya, bukan pula orang yang jauh darinya, dan memuliakan pemimpin yang adil. Dalam hal ini penghafal Al-Quran dikategorikan sebagai orang yang berilmu. Sebab pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghafal Al-Quran adalah orang yang berilmu lantaran kemampuannya memahami firman Allah Subhanahu wa taala.
menguasai berbagai ilmu dan pengetahuan tentang akidah, ibadah, muamalah, tentang halal haram, sastra, Arab, politik, ekonomi, baik dalam kondisi perang maupun damai. Oleh karena itu, carilah ilmu dengan belajar. Bila tidak bisa, bertanyalah kepada orang yang berilmu, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Innamal ilmu bitta'allum." Artinya, sesungguhnya ilmu hanya didapat dengan belajar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun." Artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Kaum muslimin muslimat, para shaimin serta para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama terus belajar menuntut ilmu, apalagi di saat bulan mulia Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Amin. Demikian mutar Ramadan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila itu merupakan hal yang baik, maka semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila terdapat kesalahan, tentu dari diri saya sendiri. Karenanya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat memanfaatkan keutamaan bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat bersama orang-orang yang bertakwa juga diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا
أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم.